sambutan Bupati Lembata pada apel kesadaran bulan Mei tahun 2022. Yang saya hormati Sekretaris Daerah, para staf ahli Bupati dan asisten Sekretaris Daerah, pimpinan OPD lingkup Pemkab Lembata, para pejabat struktural dan fungsional, para pegawai ASN, tenaga kontrak daerah, dan PPNS. Singkatnya, peserta apel yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Pada pagi hari yang indah ini, patut kita naikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas berkat dan karunia-Nya kita semua diberi rahmat kehidupan, kenikmatan nafas, kenikmatan kesehatan untuk dapat bertemu kembali di tempat ini untuk mengikuti apel kesadaran bulan Mei tahun 2022. Setelah sekian lama kita tidak melaksanakan apel kesadaran setiap bulan, akhirnya pada hari ini kita semua kembali di tempat ini untuk melaksanakan apel kesadaran bulan Mei tahun 2022. Apel ini namanya apel kesadaran. Ada banyak hal yang perlu kita sadari dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya sebagai aparatur sipil negara. Salah satu kesadaran yang perlu kita bangkitkan pada hari ini adalah kita menyadari bahwa dari 141.000 masyarakat Lembata, jumlah aparatur sipil negara hanya 3,5%. Jadi jumlah ASN sangat sedikit. Jumlah ASN sangat terbatas. Tetapi ruang pelayanannya tidak terbatas. Inilah kendala-kendala kita. Karena itu kadang-kadang ada tuntutan yang cukup berlebihan dari masyarakat yang kita layani, tetapi menyadari keterbatasan jumlah kita, menyadari keterbatasan kualitas kita, menyadari keterbatasan daya jangkau pelayanan kita, kita terus melakukan pembenahan dari waktu ke waktu. Kita sadar bahwa jumlah ASN yang terbatas untuk seluruh Kabupaten Lembata. Di setiap kampung, jumlah kita juga sangat terbatas, dan itu menjadi kebanggaan kampung. Di setiap suku, jumlah ASN juga sangat terbatas. Hanya sedikit orang dalam suku yang bisa menjadi ASN. Hanya sedikit orang di satu kampung yang bisa menjadi ASN, aparatur sipil negara. Di satu kecamatan, jumlah ASN juga sangat terbatas. Mari kita sadari ini, bahwa dari sekian banyak orang yang merebut kesempatan untuk menjadi ASN, hanya kitalah orang-orang yang terpilih untuk menjadi abdi negara, abdi masyarakat. Dalam berbagai keterbatasan di birokrasi kita, dengan jumlah yang terbatas, jabatan struktural juga terbatas. Karena itu, jika hari ini di antara kita ada yang menduduki jabatan eselon 4, fungsional misalnya, mari kita syukuri, karena masih terlalu banyak orang yang tidak menduduki jabatan eselon 4.
di eselon 3 jumlahnya semakin sedikit dan tidak semua orang bisa mendudukinya. Hanya sedikit orang saja. Karena itu kalau hari ini kita berada di eselon 3, mari kita syukuri. Dan yang berada di eselon 2 jumlahnya lebih sedikit lagi. Dari 5.000 orang, hanya lebih kurang 30-an orang yang bisa menduduki jabatan eselon 2. Karena itu hari ini teman-teman yang mendapat kesempatan untuk menduduki jabatan eselon 2, syukuri ini. Bahwa kita adalah orang-orang yang terpilih untuk melayani ribu ratu lembata. Hadirin peserta apel sekalian yang saya kasihi, saat ini kita memasuki hari-hari terakhir pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lembata tahun 2017-2022. Karena itu, momentum apel kesadaran kali ini juga menjadi sangat spesial dan istimewa. Selama 5 tahun, kita bekerja secara bersama-sama. Selama 5 tahun, kita terhimpun dalam satu keluarga besar di bawah tuntunan visi pembangunan 2017-2022, yaitu terwujudnya Lembata yang produktif dan berdaya saing untuk kesejahteraan rakyat berkelanjutan. Visi ini adalah perwujudan dari Gelekat Lewo Gewayan Tanah. Mari kita bersama-sama tanto, kita bersatu agar apa yang kita cita-citakan, Lembata yang produktif bisa tercapai, Lembata yang berdaya saing bisa tercapai, dan kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan bisa terwujud. Visi besar ini kemudian dijabarkan ke dalam 6 misi pembangunan. Yang pertama, peningkatan kualitas pendidikan dan pendekatan pelayanan kesehatan, serta optimalisasi peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah dan peningkatan sadar hukum masyarakat. 2. Percepatan pembangunan infrastruktur, transportasi, air bersih, energi, komunikasi, dan penataan kota. 3. Percepatan pembangunan dan pengembangan sumber daya ekonomi laut dan maritim, serta ekonomi kreatif berbasis industri dan pariwisata berkelanjutan. 4. Percepatan pengembangan dan pembangunan pariwisata berkelanjutan. 5. Peningkatan pendapatan daerah dan pengembangan ekonomi wilayah dan pembangunan perdesaan berbasis industri berkelanjutan. Dan 6. Penataan aparatur sipil negara dan pendayagunaan sumber daya manusia berbasis IT. Dari 6 misi ini tentunya ada yang sudah kita lakukan secara optimal, tetapi sebagiannya belum. Yang belum, mari kita bergotong royong, mari kita bersama-sama menata ini ke depan untuk bisa tercapainya visi besar ini. Visi misi pembangunan ini dilaksanakan melalui 3 struktur aksi kinerja dan kelembagaan organisasi perangkat daerah serta pengelolaan sumber kekayaan daerah, yaitu reorganisasi, restrukturisasi, dan redesain, yang pencapaiannya melalui integrasi 3 pilar utama pembangunan, yaitu pembangunan manusia dan kebudayaan, yang fokus pada dimensi pembangunan manusia dan pelayanan publik, pembangunan ekonomi yang fokus pada dimensi pembangunan sektor unggulan, pemetaan dan pengembangan wilayah, serta pembangunan ekologi yang fokus pada dimensi pembangunan berkelanjutan.
melalui pendekatan kewilayahan, sosial ekonomi, dan kelembagaan yang diformulasikan dalam rantai ekonomi Lembata 2.0. Hadirin sekalian yang saya hormati, hari ini kita bisa melihat seperti apa capaian visi pembangunan yang dicanangkan 5 tahun yang lalu. Terlepas dari segala kekurangan yang ada, hari ini, di momen yang sangat berarti ini, saya mau menyampaikan bahwa capaian kinerja saat ini merupakan prestasi kerja kita secara bersama-sama. Tidak ada orang yang bekerja sendiri untuk mencapai visi besar ini. Sebagai bupati, sebagai wakil bupati, saya dan almarhum Eliezer Yenci-Sunur tidak bisa bekerja sendiri. Ada sekda, ada staf ahli bupati, ada asisten sekda, ada pimpinan OPD, ada pejabat struktural dan fungsional, serta staf pelaksana. Semua kita semua bekerja sesuai tugas, fungsi, dan porsinya masing-masing. Karena itu, pada kesempatan ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Sekda, para staf ahli, para asisten sekda, para pimpinan OPD, para pejabat struktural dan fungsional, bersama seluruh staf atas kerja keras, kerja cerdas, dan pengorbanan kita semua dalam mewujudkan visi misi daerah ini. Saya juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan kami, saya dan almarhum Eliezer Yenci-Sunur. Kami juga adalah manusia yang tidak sempurna. Pasti ada kesalahan, pasti ada kekeliruan yang kami lakukan. Mungkin juga ada yang dengan sengaja, ada juga yang kami lakukan tidak dengan sengaja karena panggilan tugas kami. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, atas segala kesalahan, dan atas segala kekeliruan ini. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Hadirin yang saya hormati, kita sudah meletakkan dasar yang kokoh untuk pembangunan Lewotana Lewauk Lembata yang lebih baik ke depannya. Melalui eksplorasi budaya Saredame Tantou, kita sudah menemukan kembali budaya dan kearifan lokal untuk menjadi dasar pijak pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lembata. Gelekat Lewo, Gewayan Tanah, Gelekaleu, Tantou, Ona Udek, Tapaholo Saredame Belakame, Pauboe Iukuhe Beiara, Tugul Gawak, Tahun Maaf. Pembangunan yang nantinya kita lakukan harus berlandaskan nilai-nilai budaya, harus seiring dan sejalan dengan nilai-nilai agama, harus seiring dan sejalan dengan peraturan-peraturan pemerintah berdasarkan kearifan-kearifan lokal, dan juga harus selaras dengan alam kita. Kita juga sudah melakukan seremonial perutusan Lewo Kakaari yang dilakukan pada tanggal 12 sampai 13 Mei tahun 2022 di Larantuka. Tujuannya untuk mendapatkan restu dari para leluhur kita, mendapat restu dari Bapak Uskup. Kita juga telah merayakan perayaan misa bersama yang dipimpin oleh Bapak Uskup Larantuka Monsenyor Franciscus Kopengkung PR dengan mengambil tempat di Bukit Fatimah Larantuka. Melalui semua seremonial dan perayaan misa ini, diharapkan kita semua dengan tenang, dengan jiwa besar, dengan penuh percaya diri membangun Lewotana Lewauk Lembata lebih baik lagi ke depannya. Lembata butuh sentuhan kasih kita semua. Jumlah kita terbatas.
Mari kita lakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar untuk Lewotana Leu Auk ini. Mari kita wujudkan semua aktivitas pembangunan dengan saling membantu dalam energi positif, dalam satu semangat, dalam satu orientasi pemahaman bahwa pembangunan yang dilakukan hari ini dan kedepannya hanyalah semata-mata adanya rasa pengabdian kita yang tulus kepada Lewotana Ribu Ratu Lembata. Kita memang perlu, kita butuhkan lompatan-lompatan, pemikiran-pemikiran yang visioner untuk melahirkan gagasan-gagasan besar dalam mendesain pembangunan yang inovatif untuk memajukan Lewotana Leu Auk Lembata. Bapak Sekda, para asisten, staf ahli, pimpinan OPD, para ASN sekalian yang saya kasihi, mari kita dalam semangat tanto, kita dalam semangat saredami, kita melakukan tugas pokok dan fungsi kita sebagai aparatur sipil negara. Jumlah kita yang terbatas, tetapi tugas-tugas kita tidak terbatas. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Tuhan dan leluhur Lewotana Leu Auk Lembata menyertai kita. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.